Shalom adik-adik kakak semuanya. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa. Yes, it's the best. Wah, adik-adik kakak semuanya sudah siap ya untuk memuji nama Tuhan? Apakah kita sudah disiapkan sayang? Sudah? Apakah persembahannya sudah? Oke, kalau sudah, untuk kakak-kakak yang bertugas untuk minggu ini ada Kak Maria, Ada Kak Hani. dan pembawa firman Tuhan kita untuk minggu ini ada Aman Sintuan TM Nengkura. Dan untuk multimedia kita biasa ya Bang Frankie. Dan pemain musik kita ada Bang Ray. Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa dulu ya. Kita berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita angkat lagu pujian kita Mata Tahu Manukir, dilanjut dengan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita bangun berdiri. Semangat. Yes, it's the best. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu, selamat beribadah. Hari ini kita mau beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, khususnya Alkitab juga kita harus siapkan. Dan ibadah ini akan kita mulai. Mari kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anak dan Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya puaskan Tuhanku kehausan jiwaku.
sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan kita, kembali kita angkat lagu pujian kita dalam nama Yesus. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Semangat! Yes, yes, yes is the best. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ya adik-adik, masih semangat ya? Harus tetap semangat ya, memuji nama Tuhan. Kita harus semangat terus. Tiba saatnya untuk ayat hafalan kita untuk minggu ini. Tapi sebelum kakak bacakan ayat hafalannya untuk minggu ini, kita saksikan dulu ya video ayat hafalan adik-adik semua yang sudah adik-adik kirimkan ke horong masing-masing. Selamat menyaksikan. Shalom semuanya, Uli mau ayat hafalan. Amsal 16 ayat 17a. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Amin. Hanya Yesus mengambil sapi. Salam sapi. Dadah. Hola. Nama saya Pesta Ayat Hafalan minggu ini. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya langit umurmu kita yang diberikan Tuhan Allahmu. Kepadamu amin. Olah. Salam kakakku sepanjang minggu. Nama saya Kaisa Ilana Basanaga. Hafalan ini tertulis dari kitab Amsal 16 ayat 17a. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Amin. Salam sati. Horas Tuhan Yesus memberkati. Halo Kelas Minggu, Ismail Hafalan. Amsal 16 ayat 17a. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Amin. Horas Tuhan Yesus memberkati. Horas pendeta. Salam kakak-kakak sekolah minggu. Nama saya Ana
kejahatan, itulah jalan orang jujur. Terima kasih. Salam sehat. Alas. Hai kakak sekolah minggu. Nama saya Valeri, saya mau hayat tapalan. Amsal 16 ayat 17. A. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Amin. Salam sekati. Horas. Hai teman-teman, nama saya Wilisia. Bangga biar hafalan di minggu ini tertulis di Amsal 16 ayat 17a. Bunyinya, menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Olah, salam sakit. Shalom kakak-kakak sekolah minggu, nama saya Ilana Kristi Manurung. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Amsal 17 ayat 22. Oh, hati yang gembira adalah obat yang mancur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Terima kasih. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom, nama aku Rafa dan aku ingin bacakan ayat hafalan minggu ini. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Salam sati. Horas. Shalom sekolah minggu dan teman-teman, nama aku Ceber Seragam. Ayat hafalan minggu ini Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Salam satu. Harus terus memberkati. Hai teman-teman, nama saya Lauren Citra Sirega. Hai hafalan di minggu ini tertulis di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Salam sehati. Tuhan Yesus mengerti. Horas. Hai kakak sekolah minggu, perkenalkan nama saya Brilian Tampu Bolon. Horong 2. Ayat hafal minggu ini tertulis Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom kakak guru sekolah minggu. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Amsal 17 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Terima kasih. Salam sati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kakak sekolah minggu. Nama saya Stephen Alfredo Tambunan. Ayat hafalan minggu ini tertulis Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Salam sehat. Tuhan Yesus berkati. Tunggu sekolah dan teman-teman, nama saya Abel. Hari ini Abel menghafalkan Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih. Salam sati. Horas.
Nama saya Billy Wif Lumban Gaul. Ayat hafalan kita di minggu ini tertulis Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Salam sehati. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Ada kagak sokan minggu ayat apa minggu ini tertulis di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Nama saya Mikael Isabel Sedian. Saya akan mempersembahkan ayat hafalan saya dari kitab Amsal 17 ayat 22. Begini bunyinya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Horas. Shalom semuanya, nama saya Horas Mangunso. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di kitab Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Ayat hafalan kita untuk minggu ini tertulis di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak sekolah minggu. Ayat hafalan di minggu ini tertulis di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Nama aku Zaneta Borus Yantore. Ayat hafalan di minggu ini tertulis di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah minggu, nama saya Niko Jenarta Sigiro. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Amsal 17 ayat 22. Bunyinya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Minggu, nama saya Rodra. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Pesan Gus Minggu dan teman-teman, saya Fans Nenggolan dari Helen 3 akan menyampaikan ayat hafalan yang tertulis di minggu ini adalah Amsal 17 ayat 22. Inilah isinya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih. Halo kakak sekolah minggu, ini ayat hafalanku. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak guru sekolah minggu, shalom teman-teman, nama saya Okta dari orang 3 menyampaikan ayat hafalan. Ayat hafalan di minggu ini tertulis di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
Amin. Salam sehati. Horas. Halo kakak di sekolah minggu, nama saya Lois Silai. Ayat awal minggu ini tertulis di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kakak guru sekolah minggu. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siska dari Lorong 3. Hari saya membacakan Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Salam sejahtera. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak guru sekolah minggu. Nama saya Jan Natalie Simamora dari Lorong 3. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Horas. Shalom kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Nama saya Yodinata Lomengaul. Ayat hafalan kita yang di minggu ini tertulis di Amsal 17 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak-kakak sekolah minggu, shalom semuanya. Nama saya Lambuk Simangunso. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Amsal 17 ayat 22. Beginilah isinya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Hai kakak guru sekolah minggu dan teman-teman, nama saya Damelia Trintas Dim. Ini ayat hafalan kita yang tertulis di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Salam kakak sekolah minggu. Nama saya Rahmat Isbayat. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Horas. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Halo kakak, ini temanku. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Salam sehati. Horas. Kakak-kakak guru sekolah minggu, nama saya Gabriel Kristal Manurung. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Salam kakak sekolah minggu, nama saya Joyce Tinjak. Ayat hafalan hari ini adalah Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Horas. Salam sehati. Shalom kakak sekolah minggu, shalom teman-teman. Nama Pureta doa aku membuat ayat hafalanku dari Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom kakak guru sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Terima kasih. Shalom kakak sekolah minggu, shalom semuanya. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih. Salam sehati. Horas. Damayanti Siregar, saya ingin menghafalkan ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Amsal 17 ayat 22. Demikian firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom kakak-kakak sekolah minggu, shalom teman-teman semua. Nama saya Duma Francisca Tambunan. Ayat hafalan minggu ini tertulis Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Kakak guru sekolah minggu, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Amsal 17 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam satu Horas. Kakak guru sekolah minggu, ayat hafalan minggu ini tertulis di dalam Alkitab Amsal 17 ayat 22. Demikian firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Terima kasih. Salam sati. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Amsal 22 ayat 17. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Horas, salam sehati. Shalom Kak Guru Sekolah Minggu. Ini untuk ayat hafalan saya yang tertulis di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih. Horas, salam sehati. Ya adik-adik, tadi kita sudah saksikan video ayat hafalannya minggu lalu. Sekarang kakak akan bacakan untuk ayat hafalan kita untuk minggu ini ya. Untuk ayat hafalan untuk Prateka, Yohanes 8 ayat 31b. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Untuk TK, Yohanes 8 ayat 47a. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Huruf besar Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya adik-adik, ini untuk ayat hafalan kita untuk minggu ini ya. Jangan lupa dihafalkan dan dikirimkan ke huruf masing-masing dengan berpenampilan yang rapi, yang bersih ya. Dan untuk pengiriman video ayat hafalan untuk setiap hari Kamis jam 7 malam. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya. Kembali kita ke lagu pujian kita, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ayo adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri. Semangat! Yes, 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 it's the best.
Shalom adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Apakah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau sudah, apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Nah, kalau sudah, biar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Engkau masih berkenan memberikan kami kesempatan menikmati kehidupan. Tuhan, kami akan belajar mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu berdiam di dalam hati kami, memberikan kami hikmat, kuasa, dan kami mampu untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami pelajari dan kami dengarkan. Hamba yang akan menyampaikan, hamba percaya dengan kuasa dan urapan dari Tuhan. Hamba dimampukan untuk berkata-kata dan menjelaskan firman Tuhan ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Berfirmanlah kepada kami, anak-anak sekolah minggu yang melakukan ibadah di rumah masing-masing. Kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Ini nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari Minggu ini yang diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Apakah adik-adik sudah siap? Sudah menemukan firman Tuhan hari ini dari Kejadian 50 ayat 15 sampai yang 21. Adik-adik sekolah minggu mengikuti di rumah, Amang akan bacakan untuk kita semua. Ayatnya yang ke-15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendang kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat dosa. Sebab mereka telah berbuat dosa kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menyenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat menarik untuk kita dengarkan. Tentunya pada minggu ini topik kita adalah Allah yang memerdekakan. Kalau di firman ini tentunya kita diajarkan untuk mau belajar memaafkan sesama kita.
yang apalagi yang bersaudara. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini apa yang kita peroleh? Apa yang kita pelajari tentang kisah dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 ini? Tentunya kita harus tahu dulu histori atau sejarah Yusuf. Siapa Yusuf sebenarnya? Yusuf adalah anak Yakub. Anak Yakub yang paling disayangi. Biasa kalau di rumah juga, kalau anak kecil atau anak bontot, anak bungsu selalu disayang orang tua ya. Mungkin yang besar-besar saking nakal-nakalnya ya dibiarin aja begitu berulah. Tapi biasanya yang bungsu selalu menurut sama orang tuanya. Ya akhirnya pastilah disayangi sama orang tuanya. Siapa orang tua Yusuf? Yaitu Yakub. Ibunya adalah Rahel. Nah, mereka bersaudara sangat banyak. Ada 12 orang. Jadi kalau kita tahu Yusuf ini sangat dibenci, sangat tidak disukai sama kakak-kakaknya. Selalu dicemburui karena kasih sayang ayahnya terhadap Yusuf itu sangat berbeda. Akhirnya kecemburuan selalu timbul dan abang-abang atau kakak-kakaknya selalu bekerja sama untuk membuat si Yusuf ini biar menyingkir dari kehidupan mereka. Tapi apa yang terjadi? Adik-adik sekolah minggu, malah abangnya, kakak-kakaknya pada saat menggembala di kebun, malah dicemplungin ke sumur. Kasihan kan adik-adik, masa adiknya sendiri dicemplungin ke sumur. Tapi mereka berpikir, jangan deh, lebih baik kita jual aja. Nah, kebetulan ada lewat orang Mesir, Karapan, namanya Ismail. Mereka kita jual aja, katanya. Ayo dijual deh. Mau juga nih si Ismail yang dari orang Mesir itu membeli. Akhirnya dibawa ke Mesir. Apa kata kakak-kakaknya kepada ayahnya? Bahwa Yusuf telah mati dicakar harimau, katanya. Nah, yang kebetulan ayahnya belum lama memberikan sebuah jubah yang bagus. Nah, jubahnya itu dilumurin darah domba, sehingga ayahnya ya percaya kalau anaknya sudah mati dicakar harimau. Akhirnya sedihlah ayahnya karena anak kesayangannya yang dia pikir benar-benar sudah tiada. Tapi di lain hal, anaknya masih hidup dan si Ismail tadi membawa ke Mesir, ternyata dijual juga kepada orang kerajaan. Itu anak buahnya Firaun, namanya Potifar. Nah, di sana Yusuf dipekerjakan sebagai budak Firaun. Tetapi ya karena kebaikan Yusuf, ya tidak diberlakukan seperti apa yang dilakukan kakak-kakaknya. Dia setia terhadap majikannya, setia terhadap Tuhan, karena dia merasa Tuhan yang menuntun dia. Dia percaya apa yang terjadi pada dirinya, dia adalah itu suruhan tuntunan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini setelah terjadi apa? Kita tahu juga Yusuf adalah paling pintar meramal atau mengartikan sebuah mimpi. Dia mimpi-mimpinya memimpikan adalah bintang bersinar di atas langit dan
ada beberapa orang akan bersujud kepadanya. Nah, dikasih tahulah ke bapaknya, makin marahlah kakak-kakaknya ini. Ternyata adik-adik sekolah minggu, nah itu adalah kenyataan. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, Yusuf telah berhasil, telah sukses jadi orang kepercayaan Firaun di kerajaan. Orang-orang kakak-kakaknya pada saat musim kelaparan, kakak-kakaknya datang ke Mesir untuk memohon dan minta makan. Nah, yang pertama, salah satu orang meminta makan kepada Yusuf. Nah, ternyata tahunya itu adalah kakaknya. Apa kata Yusuf? Silakan datang semua ke sini. Bawalah ayah, bapak ke sini. Saya akan memberikan semua makan dan anak-anak. Akhirnya sampai dibawalah keluarga-keluarganya semua, sama abang-abangnya, sama bapaknya Yakub. Akhirnya Yakub sampai meninggal di Mesir, sampai meninggal. Nah, di ayat ini tuh diceritakan bahwa ayahnya telah meninggal. Nah, apa yang dipikirkan kakak-kakaknya setelah meninggal? Nanti takutnya si adik saya ini, Yusuf ini akan membalaskan dendam sesuai apa yang telah kami perbuat selama hidup. Ternyata tidak, adik-adik sekolah ini. Adiknya telah memaafkan. Begitu mereka ketemu, tidak ada balas dendam di hatinya. Tidak ada balas dendam sedikit pun, walaupun sesakit apa yang telah dilakukan kakak-kakaknya terhadap Yusuf. Yusuf telah memaafkan kesalahan-kesalahan kakaknya, dan itulah yang mau kita tiru, itulah yang mau kita buktikan dari firman Tuhan untuk kita hari ini. Kita diajari untuk memaafkan. Tadi ada sekolah minggu. Kalau kita pernah nggak melakukan kesalahan kepada orang lain, atau pernah nggak mengalami orang memberikan kesalahan kepada adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik? Pastinya ada sakit hatinya, ada gondok-gondokannya. Coba bayangkan adik-adik kalau sesama kakak adik di rumah, terus ibunya beli sesuatu tapi adiknya nggak dibeli, atau sebaliknya, marah juga ya. Nah, mungkin di setiap keluarga juga ada seperti itu. Tapi diajarkan di firman Tuhan untuk kita hari ini, mari kita saling bergandengan tangan. Karena orang tua kita juga yang tidak mampu untuk membeli sesuatu sekaligus. Itu karena keadaan. Nah, kita harus mengerti yang mungkin bergiliran. Nah, kesalahan-kesalahan yang ada pada diri orang lain yang dilakukan kepada kita, ya kita harus bisa memaafkan adik-adik. Karena kalau kita tidak maafkan, apakah kita senang? Apakah kita selalu mendendam? Apakah kita harus mengingatnya terus? Nah, apa manfaatnya kalau kita memaafkan adik-adik? Kalau kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita, tentunya teman kita juga senang, dan kita sendiri akan merasa lega pikirannya. Apalagi kalau orang yang melakukan kesalahan kita minta maaf duluan, lebih senang lagi. Kalau kita misalnya melakukan kesalahan, terus kita datang sendiri kepada orang minta maaf, kalau diterima, sama-sama senang juga. Akhirnya pikiran kita plong, tidak ada pikiran lagi di pikiran kita yang jadi menghalang untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini, mari kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan
telah lebih dulu memaafkan kesalahan kita. Nah, untuk itu adik-adik sekolah minggu di rumah, mulai hari ini atau mulai hari esok, kalau kita melakukan kesalahan, tolong jangan sampai lewat hari esok, langsung memaafkan, langsung datangin orang-orang yang kita anggap kita melakukan kesalahan, biar kita diampuni. Tuhan mengampuni kita. Ya adik-adik semuanya, kalau minta maaf caranya bagaimana adik-adik? Ayo, siapa yang tahu ya kalau minta maaf? Ya tentunya kalau kayak orang kita salaman. Kalau misalnya kayak sekarang belum boleh salaman, terus bagaimana? Ya tangan di dada. Nah caranya begini deh. Maaf ya kak, maaf ya bu, mohon maaf ya kakak sekolah minggu, adik tidak ikut ibadah hari ini. Mohon maaf ya kakak sekolah minggu, saya tidak mengirimkan ayat hafalan. Mohon maaf ya, saya mengirimkan ibadahnya salah. Nah, harus begitu adik-adik semua. Ya, jadi besok-besok jangan salah lagi dong, jangan diulangi lagi. Guru sekolah minggunya sudah memaafkan loh. Ya adik-adik. Nah untuk itu, untuk mulai hari ini kita harus belajar memaafkan. Apalagi setiap apa yang kita lakukan merasa tidak benar di hadapan orang tua, di hadapan teman-teman, apalagi di hadapan Tuhan, tidak boleh. Kita harus segera meminta maaf. Saya rasa adik-adik sekolah minggu bisa ya melakukannya ya. Bisa melakukannya tiap hari ya. Puji Tuhan. Jadi itu yang diharapkan oleh firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Dan kiranya Tuhan lebih memberikan hikmat dan berkatnya kepada kita untuk nilai hari untuk melakukan segala kegiatan kita setiap harinya. Baik adik-adik sekolah minggu, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, biarlah itu menjadi berkat dan menjadi tiruan buat saudara-saudara kita yang mengikuti apa yang kita perbuat, karena itu adalah yang diinginkan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap memberikan yang terbaik bagi orang lain. Karena topik kita hari ini adalah memerdekakan, karena Tuhan yang memerdekakan, Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang lebih dulu memaafkan kesalahan kita. Untuk itu hari ini kita sudah merdeka, sudah bebas dari kesalahan. Untuk itu jangan kita ulangi lagi kesalahan yang sama ya adik-adik, karena hari esok kita sudah melakukan yang terbaik yang diinginkan Tuhan, dan kita harus merayakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mempersembahkan segala puji dan syukur kami pada hari ini Tuhan. Karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, maka kami masih ada sebagaimana adanya, bisa mengikuti ibadah secara online, khususnya anak-anak sekolah minggu di poster KSP ini. Kiranya Tuhan melindungi kami semuanya dan menyertai kami dalam menjalani hidup dan kehidupan kami, khususnya Tuhan melayani dan mengiring Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami semua, berikan kami sukacita, tambahkan semangat dalam melayani, sehingga pelayanan yang Tuhan kan kami lakukan, percayakan kepada Tuhan, karena boleh kami lakukan dengan baik, dan selalu meyakini bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami persembahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya adik-adik,
tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga setiap firman yang kita baca dan kita dengar itu boleh tertanam di hati dan pikiran kita ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan warta, kita kembali akan lagu pujian kita. Haleluya, puji Tuhan. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Semangat. Yes, 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 it's the best. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom adik-adik, masih semangat ya untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ya. Ya adik-adik, tiba kita hari ini adalah warta dan doa syafaat. Nah adik-adik, warta yang kakak sampaikan pertama sekali, kakak sekolah minggu tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada adik-adik yang di rumah, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan ya. Tidur teratur, makan yang teratur, jangan malas makan ya adik-adik ya. Ya adik-adik, kalau sedang bermain ya di luar atau di halaman rumah atau di mana saja ya, jangan lupa cuci tangan ya, cuci kaki, jangan lupa adik-adik, dari mana saja pun adik datang itu harus selalu cuci tangan dan cuci kaki. Ya adik-adik jangan lupa juga memakai masker ya. Ya adik-adik jangan lupa memakai masker. Itu yang utama, kita kemana-mana maskernya harus dipakai ya. Ya adik-adik kakak yang belajar di rumah, tetap semangat, penuh sukacita ya adik-adik belajar di rumah. Karena memang situasi kondisi kita pada saat ini masih belajar di rumah karena kita masih merasakan pandemi adik-adik, virus corona ini belum hilang. Jadi kita harus tetap semangat, sukacita belajar di rumah supaya mendapatkan nilai yang terbaik ya adik-adik. Ya adik-adik, itu yang kakak sampaikan kepada adik-adik mengenai kebersihan tentang belajar di rumah ya, tetap semangat. Nah adik-adik kakak, hari ini kebetulan tidak ada yang berulang tahun ya. Walaupun seperti itu ya, sehat-sehat selalu adik-adik ya. Walaupun tidak ada yang berulang tahun, tetap selalu sehat ya adik-adik, penuh sukacita dalam segala hal ya. Ya baik adik-adik, warta kita saat ini itu saja yang kakak sampaikan.
Mari kita berdoa, adik-adik, satukan hati kita mau bicara kepada Tuhan. Berdoa, kita mulai. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat hari ini di mana Engkau masih memberikan waktu buat kami untuk beribadah, memuji, muliakan nama Tuhan. Sekalipun Tuhan kami masih ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami tidak bosan-bosannya memohon kepadamu Tuhan, agar virus yang kami rasakan pada saat ini supaya cepat hilang Tuhan, agar kami dapat beraktivitas kembali, baik itu dalam sekolah dan pekerjaan kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik kami yang di rumah, yang masih belajar di rumah, tetap Tuhan Engkau temani, Tuhan Engkau bimbing, agar adik-adik kami semangat dan sukacita di dalam mengikuti pelajarannya yang di sekolah. Sekalipun Tuhan, adik-adik kami itu sudah merasa bosan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati adik-adik kami itu, sehingga mereka semangat untuk belajar dan akan mendapatkan nilai yang terbaik. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pendeta kami, Sintua, guru sekolah minggu, multimedia dan musik, semua pelayanan Tuhan yang ada di pos PKSB ini. Tuhan, Engkau berkati Tuhan, agar kami dapat melayani dengan semangat dan penuh sukacita. Tuhan Yesus, biarlah Engkau berikan kami berkat-berkat-Mu yang berlimpah kepada kami, Tuhan Yesus, sehingga kami dapat menjalankan pelayanan kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat dan adik sekolah minggu kami, biarlah Tuhan mereka tetap penuh sukacita mengikuti ibadah di rumah Tuhan. Biarlah jemaat dan adik-adik sekolah kami, minggu kami semakin cinta Tuhan, semakin rindu akan memuji dan memuliakan serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemerintah kami, biarlah Engkau berikan pemerintah kami kebijakan di dalam memimpin negara kami ini Tuhan, di mana kami masih merasakan pandemi ini ya Tuhan. Berikan kesabaran, kekuatan buat pemerintah kami untuk memimpin negara kami ini Tuhan Yesus. Berikan kesehatan buat pemimpin kami Tuhan, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat kami, khususnya jemaat Gospel KSB ini Tuhan. Engkau berikan kami tempat untuk beribadah Tuhan, sehingga kami bisa nantinya ada tempat untuk memuji muliakan nama Tuhan bersama, duduk bersama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat kami yang lagi berduka, yang lagi sakit Tuhan. Engkau berikan kekuatan dan ketabahan Tuhan, agar selalu berserah kepada-Mu Tuhan. Berikan mereka sukacita Tuhan, dan semangat di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat orang tua kami yang menjadi penyalur berkat buat adik-adik kami. Kau berikan rezeki dan kesehatan buat orang tua sekolah minggu Tuhan, agar dalam pekerjaan mereka bisa dapat menjalankan tugasnya sebagai orang tua. Terima kasih Allah Bapa. Di samping itu Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Untuk itu Tuhan, Engkau hapuskan segala dosa yang kami perbuat, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau dengarkan permohonan kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang dan selamanya. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita di akhir ibadah kita. Tapi sebelum itu kita berikan persembahan kita ya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kembali kita angkat lagu pujian kita dari buku ND 763, Molo Yesus dongani. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Semangat! Yes, 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 is the best.
Adik-adik, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup ibadah kita hari ini, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kami mengucapkan selamat beribadah. Kami yang bertugas Parhalado dan guru-guru sekolah minggu dan adik-adik multimedia mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.